Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadhani Majid Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil dari tugas besar saya. Di sini saya mengambil kasus yaitu kasus adult versus child, di mana urgensinya yaitu karena ayah saya punya usaha sebuah TK. Jadi saya coba mengambil CCTV dari TK tersebut, di mana saya gunakan untuk mendeteksi apakah itu anak-anak ataukah orang dewasa. Di mana ketika deteksi ini sudah bagus, saya akan melanjutkan yaitu dengan adanya fungsi kamera pengawasan. Jadi deteksi ketika anak lepas dari pengawasan ataupun ada orang asing, orang dewasa asing masuk. Di sini untuk pengambilan datasetnya sendiri, saya mengambil langsung dari TK. Di sini dia ada TV dan CCTV-nya, dan di sini saya ekspor beberapa file dari CCTV-nya seperti ini, ada CH seperti ini, di mana ukurannya banyak giga. Nah, dari video ini saya gunakan codingan Python ini untuk menangkap SS setiap 20 detik. Nih, 20 detik. Di mana hasilnya akan seperti ini. Nah, ini hasilnya dan juga ini juga hasilnya, yaitu banyak sekali frame, di mana terdapat 600 frame yang saya kumpulkan. Namun tidak semua yang saya pakai, yaitu ada beberapa yang saya hapus karena objeknya tidak jelas dan juga tidak ada objek sama sekali. Nah, lalu setelah dari hasilnya ini dan saya seleksi, saya menggunakan RoboFlow untuk menganotasinya, yaitu seperti yang bisa kita lihat di sini, yaitu terdapat warna merah dan juga terdapat warna ungu. Nah, di sini merah adalah adult dan ungu adalah child. Di sini saya bounding box satu persatu dari mulai child dan adultnya. Di sini saya menggunakan 353 dataset. Dari 600 tadi saya pilih 353, lalu saya beri bounding box masing-masing. Dan di sini kelemahan dari dataset saya yaitu terdapat, ya karena CCTV jadul, yaitu terdapat banyak sekali gambar yang blur. Nah, setelah dari itu saya splitting antara dataset train, valid, dan test, yaitu lalu di sini saya menggunakan beberapa version, yaitu ada yang di sini saya menggunakan auto orient, dan untuk yang preprocessing saya menggunakan auto orient dan juga menggunakan resize dan juga menggunakan argumentasi. Nah, kenapa saya menggunakan ini? Karena ketika saya tidak menggunakan preprocessing dan argumentasi, ternyata waktu saya hasil uji coba di model menggunakan YOLO V8, yaitu hasilnya itu sangat-sangat jelek. Jadi ketika saya argumentasi dan preprocessing, datasetnya dengan total 600 image, yaitu saya bagi menjadi trainnya segini, validnya seperti ini, dan tesnya seperti ini. Nah, setelah saya sudah membagi splittingnya juga, yaitu saya ekspor ke format dari YOLO. Jadi download, lalu saya ekspor ke YOLO 8 dan YOLO V12. Saya menggunakan dua YOLO di sini. Nah, ketika saya ekspor menggunakan YOLO V8, di sini saya mencoba menggunakan YOLO V8 terlebih dahulu. Di sini ketika saya ngetrain dengan menggunakan 50 epoch dengan image size 640 dan batch 8, di sini didapatkan hasil MAP yaitu sebesar 0,76. Di sini lumayan kecil ya. Lalu uh, saya penasaran dan saya mencoba untuk YOLO V12. Di sini ketika saya menggunakan YOLO V12 dengan YOLO V12N, ya dengan epoch yang 100 dan image size 640 dan batch 8, didapati MAP yang lebih sedikit daripada YOLO V8. Padahal menggunakan epoch 100 dan YOLO V12. Di sini lalu saya, oleh karena itu saya menggunakan YOLO V8 saja. Di sini adalah contoh output gambarnya, dan di sini terdapat matriks evaluasinya, di mana dilihat di sini trend box-nya menurun, trend box loss-nya menurun, trend juga menurun, dev loss-nya menurun, dan patrick precision-nya awalnya tinggi, lalu turun dan stabil ke tengah namun hanya mencapai 0,7. Lalu ada matrix cycle juga yang turun menjadi naik lagi, variable close yang cukup tidak stabil, dan juga ada valuation yang turun, devaluation yang turun, dan MAP yang makin naik namun hanya mentok pada 0,7 saja, dan juga MAP 50 yang hanya mencapai 0,30 pada YOLO V8. Nah, pada YOLO V12 juga terdapat hal yang sama, dia turun juga polanya itu sama, namun ini lebih stabil daripada yang YOLO V8. Namun ketika kita melihat confusion matrix-nya, di mana adultnya ini bagus, child-nya ini lumayan condong, di mana mendeteksi child ternyata itu adalah background. Pada YOLO V8 ini lebih bagus dalam mendeteksi child.
dan background 87 seperti yang bisa kita lihat dari conversion matrix-nya. Ini lebih bagus untuk YOLO V8. Nah, setelah menggunakan setelah menggunakan YOLO V8, di sini saya menetapkan ya udah saya menggunakan YOLO V8 saja. Nah, lalu ketika sudah saya menggunakan YOLO V8, saya implementasikan ini adalah contoh yang sudah saya deploy, di mana output gambar contohnya setelah ini contohnya seperti ini sebelum dan sesudah, di mana bounding box-nya terlihat seperti ini, child dan adult. Ini adultnya lagi duduk dan ini adultnya berupa guru dari TK tersebut. Nah, lalu ini juga terdapat contoh dari video yang sudah saya implementasikan terhadap model. Ini contohnya. Ini adult, ini guru TK-nya, dan ini anak TK pada berbaris. Nah, ini. Nah, ini adalah contoh yang sudah saya deploy, yaitu adult child streamlit.app. Ini yang sudah saya deploy, dan ini juga bisa di-input juga, dan juga terdapat real time di sini. Nah, ini juga terdapat contohnya dari gambar dan video saya beri. Nah, lalu untuk real time-nya, ini saya ada contohnya. Nah, ini adalah contoh dari real time untuk yang adult. Yang bisa dilihat, ini adult. Ini dalam angle yang berbeda. Meskipun harusnya kita dalam angle CCTV, di sini saya menggunakan real time HP. Nah, ini untuk yang adult dan ini untuk yang child. Nah, untuk yang child, jadi kita bisa lihat, dia dapat sangat bagus sekali dalam mendeteksi child. Dalam keadaan bergerak juga dapat mendeteksi. Nah, ini contohnya kita dapat input gambar. Ini dia contoh gambar apa? Contoh gambar ini. Kita inputkan ke sini. Nah, ini outputnya akan menjadi seperti ini nih. Ini gambar sebelum dan gambar sesudah. Itu untuk yang gambar. Dan untuk yang video, ini contohnya. Kita akan coba menggunakan inputannya. Nah, ini adalah inputnya, di mana kita menampilkan ini video sebelumnya ini. Dan ini ditampilkan per frame-nya. Ini untuk yang video. Nah, begitu juga dengan untuk yang real time. Segitu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.